Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, kita akan membahas tentang bagan alir atau flowchart dan juga peta minda. Apa yang dimaksud dengan bagan alir? Bagan alir atau flowchart tersusun dari berbagai simbol yang mana mempresentasikan sebuah input, proses, dan output yang berbeda. Di sini ada beberapa simbol dari flowchart atau bagan alir. Sebagai contoh, terdapat bagan alir sarapan sebagai berikut. Untuk dapat memahami bagan alir sarapan, tentunya ada algoritma yang membantu. Di antaranya, pertama, lihatlah makanan pada meja makan tersedia atau tidak. Setelah itu, masuk ke proses kedua. Jika tersedia, sarapan dapat dimulai. Jika tidak, berarti kita harus membuat sarapan atau membeli sarapan terlebih dahulu. Setelah itu, ketiga, periksa dulu apakah tersedia bahan makanan ketika kita ingin memasak. Jadi, sampai di sini apakah sudah paham dengan bagan alir atau flowchart? Jadi kesimpulannya, bagan alir merupakan simbol yang digunakan untuk mempresentasikan input, proses, dan output, di mana sangat berhubungan erat dengan algoritma. Selanjutnya masuk ke peta minda. Peta minda merupakan cara agar kita bisa memahami suatu hal yang kompleks, cukup dengan satu gambar. Sifatnya yang divergen dan membentuk cabang dan ranting dalam suatu hierarki membantu kita secara alami dan pelan-pelan membuat peta pemikiran tentang suatu hal. Menurut Mikhail Mihalkov, manfaat peta minda dalam bidang pendidikan diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, memberikan pandangan menyeluruh pada permasalahan pokok. Yang kedua, merencanakan rute atau kerangka pemikiran suatu karangan. Ketiga, mengumpulkan sejumlah besar data di suatu tempat. Dan yang terakhir, mendorong pemecahan masalah dengan kreatif. Sebagai contoh, untuk membuat visual dari ide untuk liburan keluarga, di sini subjek pertama atau judulnya pertama itu kan liburan keluarga. Kemudian cabang utama dari liburan keluarga itu ada siapa, tujuan, perlengkapan, dan aktivitas. Maksudnya di sini siapa saja yang mau pergi, terus tujuannya mau kemana, dan aktivitasnya mau ngapain aja, serta perlengkapan apa saja yang mau dibawa. Dari cabang pertama yang siapa, tujuan, aktivitas, dan perlengkapan, maka dapat dikembangkan lagi cabang dari cabang utama. Misalkan siapanya, misalkan bisa ibu, ayah, sepupu, adik, kakak, ataupun nenek, dan lainnya. Sedangkan tujuannya sama juga, mau kemana liburan keluarga ini, mau ke pantai, ke taman, ke gunung, atau waterboom, atau ada rekomendasi lainnya. Ketiga, aktivitas. Aktivitasnya mau apa aja, bisa berkuda, berenang, belanja, main bola, makan-makan, dan lainnya. Begitupun dengan perlengkapan, mau apa aja yang dibawa. Kalau misalkan kita berenang, berarti kita harus membawa baju renang. Kalau misalkan main bola, apa aja, sepatu bola yang harus dibawa. Nah, itu yang dinamakan pencarian ide melalui peta minda. Jadi ada cabang utama, cabang dari cabang utama, dan intinya harus ada idenya mau ngapain. Contoh selanjutnya itu misalkan alat transportasi. Nah, cabang utamanya kan
jenis-jenis alat transportasi, apakah transportasi udara, transportasi darat, atau transportasi air. Nah, dari ketiga jenis transportasi ini berdasarkan tempatnya ini, nah bisa kita buat lagi cabang dari cabang utama. Nah, kalau misalkan di sini ya, contohnya misalkan kalau transportasi udara ada helikopter sama pesawat. Kalau transportasi darat ada sepeda motor, mobil, bus, atau bisa kereta api. Nah, kalau air kan ada kapal, entah itu kapal selam, kapal angkut barang. Nah, sekian penjelasan dari Petaminda. Semoga bisa dipahami dan dimengerti. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.